Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif Mitsubishi X-Force. Mobil yang menjadi penantang yang paling fresh terhadap Honda HR-V yang lebih duluan lahir. Dan ada generasi terbarunya, lalu kemudian Toyota Yaris Cross yang tadinya Yaris dibikin versi Cross-nya. Dan Hyundai Creta yang ya udah beberapa tahun lalu lah. Ini benar-benar yang paling fresh, brand new. Bukan brandnya yang new, tapi tipe new, tipe X-Force ini. Ini adalah generasi terbaru mobil Mitsubishi yang kalau dulu generasi sebelumnya itu ada Mitsubishi Outlander, tapi Outlander discontinue diganti sama X-Force. Dan ini itu adalah produk asli Indonesia. Launching pertamanya di Indonesia dan di X-Force. Wah, bangga banget. So kita bakal ngebahas soal mobil ini. Ikuti ulasan kita sampai selesai. Guys, ngomongin soal X-Force, salah satu hal yang menurut saya paling enak untuk jadi angle atau sudut pandangan kita atau sudut pandang terhadap mobil ini adalah bagian lampunya. Ini sih kece ya, wah ini sih idola banget ya. Salah satu ya sudut atau angle yang paling saya sukai di mobil ini, Mitsubishi X-Force ini. Ini adalah mobil yang sekali lagi menantang Toyota Yaris Cross yang udah pakai hybrid plus ADAS. Ini masih belum ADAS-nya. Terus Yaris Cross ada sunroofnya dan seterusnya ini masih konvensional. Nah, ngomongin soal dimensi, mobil ini menjadi salah satu yang paling besar dan paling lega di kelasnya. Ini lebar ya. Padahal kalau kita lihat ini kayak compact kecil kayak gini ya. Padahal ini ukurannya cukup besar, apa bagian dalamnya itu cukup lega. Nah, lampunya nggak usah ditanya soal teknologinya, pakai HID kalau nggak salah untuk lampunya, dan ada dua titik ya untuk lampunya, dan ada lampu senjanya yang wah itu sih khas banget, memanjang terus ke bawah juga. Nah, mobil ini nggak ada kamera depannya, belum support untuk kamera 360, tapi kalau misalkan orang ngebahas mobil ini, itu harusnya sih di sini ada tuh di bagian dalam sudah ada frame buat ya maybe ke depannya bakal pakai sensor ADAS juga ya, pakai teknologi ADAS juga ya. Kita masih tunggu pembaruannya, tapi yang ada sekarang kayak gini dan yang ada sekarang juga udah cukup banget. Well, ngomongin soal ADAS, apakah itu kepake apa enggak, sebenarnya balik ke masing-masing ya. Kalau saya sih lebih suka mobil itu sesuai dengan apa yang saya pengenin. Artinya saya mengendarai mobilnya itu sesuai dengan selera saya, bukan saya yang harus menyesuaikan dengan apa yang mobil inginkan. Misalkan contoh nih, kalau saya pribadi loh ini, disuruh milih apakah lebih suka mobil manual atau mobil matic. Kalau saya sih lebih suka mobil manual. Kok bisa lebih suka mobil manual? Karena ya akselerasi mobil itu benar-benar sesuai dengan apa yang saya harapkan. Spontanitas responsi transmisinya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Lalu kemudian apakah suka dengan mobil yang fiturnya bejibun? Kalau saya sih nggak terlalu ya, karena saya lebih suka mobil itu simple. Saya lebih suka mobil itu dinikmati pada saat berkendara. Bukan banyak fitur yang, akhirnya kadang-kadang saking banyaknya fitur, itu bingung mau diapakan fiturnya. Apakah kepake apa enggak ya, kayak itu. Tapi bukan berarti bahwa fitur-fitur yang ada di mobil itu nggak bagus. Bukan berarti seperti itu. Tapi semua balik ke cara kita mengendarai kendaraan. Saya sih lebih suka menikmati kendaraan yang nyaman pada saat dikemudikan. Akselerasinya cukup ada, lalu kemudian apalagi interiornya nyaman, handling setirnya juga nyaman, fitur safety-nya, apalagi mobil ini kita mention lagi bahwa mobil ini lengkapi dengan Active Control. Itu adalah fitur yang sebenarnya bermanfaat banget buat mobil ini. Karena kenapa? Kalau misalkan kita kencang akselerasinya itu tiba-tiba belok, mobil ini cerdas membagi traksi antara ban kiri dengan ban kanan sehingga tidak terjadi oversteer atau understeer. Itu teknologi yang dipakai di kompetisi rally di Mitsubishi Evo zaman dulu, mobil rally, dan di mobil ini juga diadaptasi. Wah, itu sih cerdas menurut saya. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Soal sunroof, yes, mobil ini nggak ada sunroof. Sunroof itu juga yang membuat mobil ini jadi lebih stabil untuk handlingnya lebih stabil ya, nggak yang limbung. Karena kenapa? Di bagian atas itu cenderung lebih ringan, apalagi posisi mesinnya agak ke bawah sama seperti yang ada di Mitsubishi Xpander, dan itu yang membuat downforce-nya jadi lebih oke, lebih stabil karena posisi berat mobil itu lebih ke bawah, lebih ke aspal, jadi nyaman banget. Nah, untuk urusan interior ini juga yang menjadi salah satu hal yang menurut saya favorit banget, apalagi untuk yang varian Ultimate. Nah, kita tunjukin yang ini.
Kau ini siapa? Kau tinggal kat sini ke? Nah, balik lagi ke mobilnya. Nih, kita tunjukin. Yang ultimate aja langsung. Nah, kayak gini nih yang ultimate. Lihat aja tuh bagian dalamnya. Ini sih mewah ya. Mewah, unik, berkelas, dan beda. Kalau kita lihat ya, untuk cluster head unitnya, ada yang bilang, wah ini sih mirip-miripin sama tetangga sebelah tuh. Tapi ya terserah kalian, dimirip-miripin apa enggak. Kenapa nggak sekalian ban mobil itu dimirip-miripin sama yang lain? Sama-sama bundar. Ya, ini persoalan siapa yang lebih cepat aja. Bukan berarti meniru ya. Ya, meniru dikit juga pun apa salahnya. Terus setirnya nih, lihat aja tuh setirnya. Wah, ini sih elegan banget ya. Apalagi udah dilengkapi dengan cruise control. Bahkan adaptif nih kalau saya lihat cruise controlnya. Buat audio switch steering juga lengkap di situ. Nah, transmisi CVT, bos. CVT lemot, nggak sama seperti manual ya, jangan dibedakan, jangan disamakan antara manual dengan matic lah ya, pasti beda. Oh, tapi ada yang matic biasa, ada yang CVT, ini CVT, rada lemot dan seterusnya, yes. Sekali lagi, bahwa mobil ini adalah mobil yang diproduksi untuk dinikmati, bukan diproduksi untuk akselerasi balap-balapan, makanya dilengkapi dengan transmisi CVT. Aduh, seingat saya nggak ada mobil CVT yang dipakai di teknologi mobil balap. Setahu saya ya, kalaupun matic biasa, torque converter atau matic konvensional. Nah, ini enggak. Nah, kayak gitu. Jadi ini buat dinikmati. Ini mobil yang memang diciptakan untuk kita lebih bijaksana menginjek gas agar mobilnya lebih smooth, lebih nyaman, lebih enak. Apalagi mobil ini dilengkapi dengan sound system Yamaha. Jadi macet pun kondisi dalam kota atau gimana pun kondisi perjalanan kita, jadi lebih nyaman dengan sound system Yamaha yang wah ini sih asik banget. Saya udah nyoba dan ini sih kece banget. Nah, ini termasuk fitur yang banyak dihujat nih. Fitur kecil ini, waduh itu sih norak katanya, jadul banget kayak mobil tahun 80-an, mobil eyang saya, yang bahkan eyang saya udah nggak ada, katanya kayak gitu katanya. Menurut kalian gimana? Ini bener apa enggak? Tapi ini sebenarnya termasuk salah satu fitur yang cerdas. Nggak kepikiran sama orang yang mungkin nggak nangkep ya fungsinya ini apa. Ini kalau misalkan mobilnya ketutup kayak gini, tuh kelihatan di bagian dalam. Mobilnya udah kekunci apa enggak. Jadi kita nggak mesti repot buat selalu pencet remote ya. Nih, kelihatan udah kunci di dalam. Terus yang kedua, ini buat safety, biar nggak gampang dimainin. Anak kecil kalau misalkan kayak gini-ginian kan gampang banget. Nah, kalau anak kecil motoriknya itu agak susah untuk narik ke atas. Nah, ini tarik ke atas, suruh ngebawa buat di lock, tinggal turunkan ke bawah. Nah, terus untuk cara bukanya sebenarnya gampang banget ya. Tinggal tarik tuas ini 2 kali, maka locknya pasti akan terbuka. Jadi cara bukanya gampang banget. Tetap ada kok. Kalau dulu kan pakai yang cek langsung kebuka semua central locknya. Kalau itu tarik tuas, buka pintunya 2 kali. Dan banyak lagi deh. Ada banyak intinya fitur-fitur yang ada di mobil ini yang kalau kita jelasin durasinya bakal panjang banget. Waduh, itu bakal makan durasi banget. So, menurut kalian gimana? Bakal membawa pulang salah satu unit daripada si Mitsubishi X-Force atau enggak? Langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Apa yang ingin kalian tanggapi tentang mobil ini? Kalau ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.